perjanjian baru. Baru. Ya putih. Yakobus berapa? Apa sih nggak ada tante Yakobus apa tante? Sabar ya. Bisa lihat Aku ada aku tuh pemilih. sampai sudah dapat di Mas Marius. Nah, yuk. Kita baca di depan yuk. Nanti kita ini ya. Yang 11 nanti. Sekarang apa sih yang aku sebut jawaban itu? Ya yang ini disebutkan itu adalah lidah mulut kita. Jadi dari mulut kita itu bisa keluar pujian, tapi juga bisa keluar kutukan. Kita hari ini mau puji Tuhan. Terus besok waktu di sekolah, kita marah-marah sama teman-teman kita, marah-marah sama papa mama. Gak baik ya. Mungkin ya. Nah, apa sih fungsinya lidah itu? Siapa yang tahu? Jalan apa? Membantu menelan. Untuk berbicara. Ya. Untuk ngomong. Untuk Nah, ini fungsinya lidah ya. Sebagai benda pengencap. Nah, kita bisa merasakan manis, asin, pahit ya. Terus yang tadi disebutkan sebagai alat berbicara. Nah, ini yang tante mau bahas. Yang lain-lainnya itu nanti adik-adik dapat dari pelajaran IPA di sekolah ya. Next tante. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang tadi di ayat yang ke-9 dari kita memuji Tuhan Bapak kita. Mungkin bisa juga ditampilkan gambarnya ya. Nah, ini dengan lidah kita itu bisa memuji Tuhan. Kayak yang tadi kita lakukan, kita nyanyi-nyanyi, senang-senang ya sama teman-teman, bahkan bisa dan juga. Nah, tapi dengan lidah kita juga ini kita bisa menolong manusia. Siapa itu manusia? Bisa teman kita. Terus papa mama mungkin dia marah-marah ya. Kayak di gambar itu, lo marah-marah sama mamanya. Aduh mama ya, kok gini kok gitu ya. Mamanya malah marah-marah ya. Nah, boleh tak kayak gitu? Boleh gak marahin mamanya? Gak boleh ya. Kita harus hormat pada orang tua. Nah, next. Nah, itu contoh yang jelek ya. Mamanya tambah marah. Terus, ayat yang 10. Jadi mulut kita yang satu ini bisa keluar apa? Kata-kata berkat. Oh, puji Tuhan ya. Haleluya. Tuhan itu baik ya. God is good. Puji Tuhan. Nah, tapi dari mulut kita juga itu ini yang udah begitu loh. wah, itu kan aja itu ya. Waduh, itu ya. Waduh, itu ya. Awas ya.
Gak boleh ya. Boleh marah-marah sama temennya. Marah-marah yang temennya berkelahi. Gak boleh. Terus yang berikutnya. Nah, lihat ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan langit dari mata air yang sama? Sampai kasih contoh keran air ini ya. Kalau keran air itu dibuka, mungkin nggak airnya itu kan bagi dua? Enggak ya. Jadi dari keran air itu akan keluar air yang sama. Misalkan airnya keruh, ya itu terus semua. Gak ada yang buat dia. Yang satu keruh, yang satu bening. Ya, jadi dari satu sumber itu akan keluar yang sama. Nah, yang berikutnya yang ayat 12. Nah, mungkin gak ini pohon apel nanti yang keluar mangga? Mungkin gak? Gak mungkin. Kalau pohon apel keluarnya apa? Apel. Apel. Kalau pohon mangga keluarnya Mangga. mangga. Jadi gak mungkin ya. Oke, yang berikutnya. Nah, contoh yang dia kita lihat dari bangsa Israel ada di Keluaran 15 ayat 1 sampai 27. Kita nggak usah baca ya. Ini singkatnya adalah bangsa Israel yang keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, waktu itu bangsa Israel melewati yang namanya laut apa? Ayo kita mau baca. Nah, waktu itu bangsa Israel melewati Air. laut apa? Ayo coba dibuka kitabnya, dicari. Ayo Mas Matius. Sudah. Laut apa? Pertanyaannya apa? Hmm. 15 27. Keluaran 15 ayat Waktu itu bangsa Israel dikejar sama Firaun ya, sama pasukannya. Terus di depannya ada laut, waduh, di belakang ada pasukan, di depan ada laut. Tapi mereka berdoa sama Tuhan dan akhirnya laut itu bisa terbelah dua. Setelah itu bangsa Israel melewati dengan aman ya. Terus juga ada pasukan yang di belakangnya juga itu. Begitu bangsa Israel lewat, nah Tuhan ini membuat pasukan yang mengejar di belakangnya itu gelap. Jadi airnya yang terbelah itu tiba-tiba kembali ke tengah. Tapi bangsa Israel yang sudah punya belah ini bisa selamat sampai ke seberang. Kayak yang tadi, pujian-pujian tadi ya. Dayung-dayung lainnya jadi selamat di seberang. Nah ini bangsa Israel nggak berdayung, tapi jalannya juga sama Tuhan. Jadi bangsa Israel bisa lewat dengan selamat sampai ke seberang. Nah, berikutnya, nah ini yang terjadi pada para Firaun. Firaun dan tentaranya mati ya. Oke, yang berikutnya. Setelah
bermain ya. Hore, puji Tuhan, kita lolos dari taraf roda pasukannya. Mereka menyanyi-nyanyi, menari-nari itu ya pakai rebana. Hore, kita selamat, hore, kita selamat. Bangsa Mesir yang mengejar itu mati semua sama Raja Firaun ya. Nah, mereka sedang memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Kita selamat sampai di sebelah sini ya. Nah, tapi setelah itu berikutnya, nah, waktu mereka sampai ke tempat yang namanya Mara, nah, mereka haus ini, haus ya. Ada air, coba minum. Kok gak enak ya? Airnya kok rasanya pahit ya? Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan? Ternyata bangsa Israel sudah lupa ya sama yang Tuhan sudah tolong itu. Mereka bersungguh-sungguh, aduh, ya apa sih ini? Akhirnya dibawa keluar dari Mesir. Malah ketemu air gak bisa diminum, gak enak. Rasanya kayak minum obat, gak enak. Kok disini? Nah, sungguh-sungguh ada Tuhan sudah bantu, Tuhan sudah tolong waktu melewati laut. Nah, kita sudah lupa. Jadi dari mulutnya mereka ini setelah keluar puji-pujian, mereka bersungut-sungut. Dari satu mulut ini bisa keluar pujian kepada Tuhan dan juga bisa keluar bersungut kepada Tuhan. Sudah lupa pertolongan Tuhan yang lalu, sudah lupa. Nah sekarang, loh, mana ini Tuhan gak tolong ini? Masa airnya juga si air yang paling ini. Nah, tapi next ada Musa berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ya apa ini Tuhan? Airnya kok pahit ini? Bangsa Israel gak bisa minum. Mereka mati kehausan Tuhan. Gimana ya Tuhan? Itu ya Tuhannya ya. Terus Tuhan tunjukkan apa? Ada kayu. Tuhan tunjukkan kayu. Tuhan suruh lemparkan kayunya ke air itu. Musanya mungkin dilemparkan. Nah, setelah dilempar, apa yang terjadi? Setelah dilempar, airnya yang pahit itu jadi manis. Yang tadinya nggak bisa diminum. Nah, kayak gitu ya. Yang tadinya nggak bisa diminum karena pahit, ternyata jadi manis. Nah, kalau sudah manis itu bisa nggak mereka minum ya? Salah, enak kan kalau manis. Nah, ya mungkin nggak ya. Nah, terus mereka suka cinta lagi ya, mereka minum. Nah, mereka suka cinta. Dan dia tadi bersungguh-sungguh. Wah, airnya kok pahit? Ya apa sih? Ini bawa kita pergi Mesir. Nah, setelah itu mereka senang lagi. Wah, puji Tuhan, airnya jadi gratis ya. Nah, kenapa ya mereka itu kok bisa memuji Tuhan? Terus kenapa mereka itu juga bisa bersungguh-sungguh? Nah, ternyata sumbernya dari hati. Dari hatinya kita. Next. Kalau hatinya kita seperti ini, nah itu ya, lihat ya, itu bagian bulan-bulannya itu. Gambarnya ya, busuk ya. Ada iri hati, dusta, ada marah-marah, ada benci, ada sombong, yang suka molor-molor, yang tidak bersyukur. Nah, kalau hatinya kita seperti itu, kira-kira apa yang keluar dari mulut kita? Contoh, kita tidak bersyukur ya.
tempe, besoknya lagi tahu lagi, besoknya tempe lagi. Aduh, apa ini ya? Gak ada makanan lain ya? Kok tahu tempe ya? Nah, makanya sedih gak kalau disukan? Sedih makanya. Aduh, padahal aku sudah bersusah payah loh masa ini. Makanya sedih gak? Sedih. Aduh, anakku kok gak bersyukur ya. Padahal sekarang ini mungkin apanya lagi kesusahan cari uang. Mungkin sekarang lagi sepi, jadi cuma bisa masak tahu tempe. Tapi anaknya kok gak bersyukur ya. Padahal kalau kita lihat masih banyak di luar sana yang gak bisa makan nasi aja gak bisa. Nasi ditambah tahu tempe malah gak bisa lagi. Nah, Satu butir nasi. satu butir nasi ya. Mungkin satu butir nasi aja gak ada. Seketik nasi seketik potong. Nah, harusnya kita bersyukur ya masih bisa makan walaupun cuma tahu tempe. Tapi kalau kita lihat pekerjaan jalanan kita kasihan ya. Bahkan mungkin seperti nasi aja gak ada. Nah, kalau kita gak punya rasa syukur, yang keluar dari mulut kita adalah kesyukuran. Atau misalkan kita punya perasaan sombong ya. Misalkan nih di sekolah, semua kelas ini tuh udah ada dapat nilai 100. Kok dapat nilai 100? Nah, misalkan ya, terus teman-temannya kan memuji, waduh hebat ya kamu ya, dapat nilai 100 ya. Nah, terus nih ya, tante misalkan biasanya nilainya 100, terus jadinya 90, nggak sempurna, nggak jadi 100. Sombong dia. Halah, baru sekali aja dapat 100, sombong tuh. Padahal dia nggak pernah sombong ya. Cuma karena kami ini nggak mau dikalahkan. Aku biasanya 100 kok 90. Kamu loh baru dapat nilai 100 aku aja kok. Aku loh biasanya aku loh 100 kok udah 10. Wah, ulangi ya, sombong. Kalau kita jadi sombongnya yang itu apa? Kita yang sombong. Nah, kalau misalkan benci, wah, cek banget ya. Sifatnya benci juga. Kamu itu ya, kok benci no sih? Nah, apa? Nah, jadi apa yang ada di dalam hati kita itu yang keluar dalam perkataan kita. Berikutnya, nah, tapi kalau hati kita ada Tuhan Yesus, kita bisa sabar, bisa bersyukur, terus kita bisa rendah hati, suka menolong, ya, bisa mengampuni. Tuhan Yesus. Nah, contohnya gimana? Nah, misalkan ya kayak tadi, mamanya masak tahu tempe. Nah, anaknya bersyukur, berdoa, terima kasih Tuhan, masih bisa makan hari ini. Amin. Iya, walaupun tahu tempe Tuhan berkati papa sama mama supaya nanti bisa belikan ayam goreng, ikan goreng, juga nggak tahu tempe lagi Tuhan. Nah, harusnya kan gitu ya. Terima kasih Tuhan masih bisa makan, karena masih banyak yang nggak bisa makan. Kita juga bersyukur kalau hari ini masih bisa datang ke sekolah minggu, karena mungkin ada teman-teman kita yang sakit, yang jatuh, yang mungkin orang tua yang lagi kesusahan, gak bisa datang. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kalau hati kita ada rasa syukur
Nah, kesimpulannya kita harus menjaga hati. Gimana caranya jaga hati? Apa kita harus pasang takdir ini di hatinya kita? Dan ya, kita jaga hati kita karena apa? Ini adalah sumbernya. Jadi harus dijaga. Dengan cara apa ya? Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan hari ini, saat ini yang Tuhan berikan, kita harus bersyukur. Puji Tuhan, aku hari ini masih bisa makan. Puji Tuhan, banyak punya baju, masih banyak yang di luar sana yang mungkin gak bisa punya baju yang bagus, yang mungkin gak pakai baju kan banyak juga. Puji Tuhan, baik ya. Kita gak usah iri sama teman-teman kita yang lain ya. Bukan kalau misalkan dikali kita pada dengan sepeda motor, kita gak usah iri kalau misalkan ada teman kita yang naik mobil bagus ya. Kita bersyukur masih punya sepeda motor. Terus yang kedua apa? Suka berdoa. Suka berdoa. Itu apa? Supaya kita senantiasa jaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, suka berdoa, sering-sering berdoa. Sedikit-sedikit ada apa-apa berdoa. Jangan dibalik doanya sedikit-sedikit. Ya, tapi sedikit-sedikit berdoa. Ada apa sedikit berdoa. Kita sendiri kalau misalkan di jalan ya ingat, oh ya Tuhan, kalau Tuhan ini Tuhan. Terus misalkan apa lagi? Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ternyata ini seperti ini loh Tuhan akhirnya. Jadi sedikit-sedikit kita berdoa. Hati-hati juga mungkin kalau misalkan ada papa mamanya di jalan sambil di mobil atau di sepeda motor, nah berdoa. Terima kasih ya Tuhan, aku bisa bangun pagi, aku bisa sekolah. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau misalkan ya, biasanya kalau misalkan dia di jalan ada orang yang kesusahan, aduh Tuhan, Tuhan berkati ya orang itu ya, supaya bisa lebih baik lagi. Ya, terus yang ketiga, menanamkan firman Tuhan dalam hati dan melakukan. Gimana kita bisa menyimak firman Tuhan dalam hati ya? Membaca firman Tuhan. Dan seperti saat ini kita bekerja, nah, kita dengarkan firman Tuhan baik-baik. Terus kita simpan dalam hati kita. Dan jangan lupa dilakukan. Kalau nggak dilakukan, dapat di rumah. Ya, jadi kalau kita dapat, kita simpan, terus kita lakukan dengan Tuhan. Nah, next ayat masih di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama jaga hati kita, karena itu adalah sumber dari segalanya. Kita sama-sama belajar selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Dan jangan lupa selalu berdoa, jaga saat teduh, baca kitab ya. Kalau dalam kitab hubungan, baca ya dia, baca. Kalau nggak ngerti bisa tanya apa mamanya. Nah, jangan lupa berdoa. Berdoa itu berapa kali sih sehari? Besok tahu. Berapa kali satu hari?
Doa. Sedikit-sedikit berdoa. Ada apa-apa? Doa. Karena di sini dibaca Doa paling. Nah, kalian kasih kesempatan. dan segala keadaan kami di sini terkendali Baca doa. kita. Nah. Amsal 4 Nah, adik-adik ya, ini ayatnya bisa dihafalkan. Nanti setelah ini ada kreativitas dibagi ya kelas 2 bisa fokus sama Matius ya. Oke, itu aja untuk